Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah, para ikhwan fillah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini senantiasa Allah turunkan ampunan dan barakah bagi kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jadi ada kebiasaan orang itu bilang, udah urusan saya nanti di akhirat. Jangan Pak, urusan di akhirat itu bukan urusan main-main. Kalau mau selesaikan urusan di dunia, selesaikan saja, tidak usah nunggu di akhirat. Sebelum kita dihisab oleh Allah di yaumil hasyr, di yaumil qiyamah, sebelum dihitung amal kita, entah nomor antrian berapa kita ini, kita diberdirikan oleh Allah itu dalam tanpa pengadilan selama 500 tahun di hadapan Allah. Jadi mohon maaf, mohon izin, kalau ada hal-hal yang berkaitan tentang urusan dunia, selesaikan di dunia saja. Jangan bilang nanti, tunggu di akhirat, jangan. Urusan kita berada di akhirat. Semoga dengan pelajaran kita atau ta'lim kita ini menjadi jalan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang pertama 2 minggu yang lalu, bahwa malam ini kita akan sampai pada kajian yang pertama, Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu ditulis oleh seorang imam muhaddits, seorang ahli hadis yang dikenal dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu adalah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad. Jadi kebiasaan orang zaman dahulu, ulama terdahulu itu namanya nggak jauh Pak, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad gitu. Jadi apa, mutaba'ah. Ada namanya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, seperti itu. Nah, kalau kita ini nama bapaknya Warno, anaknya Warto gitu. Kan nggak jauh-jauh amat ya. Jadi sama dengan seorang ulama besar di bidang ilmu fiqih dan ilmu tasawuf yang kita kenal dengan Imam Ghazali, itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Siapa beliau? Kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang berkaitan tentang fikih, kitab yang menyangkut masalah ibadah dan akhlak di dalam ibadah kepada Allah. Beliau adalah Imam Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud ibn Ahmad. Beliau dikenal atau al-ma'ruf, sangat masyhur dikenal dengan Ibnu Hajar. Laqabnya atau panggilannya itu adalah Ibnu Hajar. Beliau sangat dikenal dengan Ibnu Hajar. Kenapa disebut Asqalani? Karena beliau itu berasal dari satu daerah yang bernama Asqalan. Ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan tanah kelahirannya Pak. Kalau kita sering menyebut nama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kenapa disebut Imam Nawawi? Sebenarnya beliau itu bernama Abu Zakaria Yahya bin ini bin ini. Kenapa disebut dengan Imam Nawawi? Karena beliau lahir di Nawa, di dekat di Suriah. Al-Ghazali, kenapa disebut dengan Al-Ghazali? Diambil dari kampung kelahirannya, Ghazal. Abdul Qadir Jilani, kenapa disebut dengan Jilani? Karena beliau lahir di Jailan. Di kalau hati Haji Jamaluddin misalnya Al-Katapangi karena lahir di Ketapang. Nah, jadi jangan malu menyebutkan kampung kelahiran, karena ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan kampung kelahirannya. Kalau saya lahir di Sungai Ambawang, masa mau dibilang di Los Angeles Pak gitu? Ya bilang aja saya lahir di Ambawang itu. Beliau ini dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Asqalan. Kemudian madhab faqih beliau adalah Asy-Syafi'i al-Misri al-Qahiri. Beliau adalah seorang qadil qudat. Apa itu qadil qudat? Kalau dalam istilah akademis itu, kalau S1 itu disebut sarjana strata 1, gelar ini, gelar itu, dan seterusnya. Kalau biasanya dalam literasi bahasa itu disebut al-alim. S2-nya alamah, doktor, qadhi. Di atasnya doktor, profesor, qadil qudat.
Itu istilah-istilah pengetahuan. Nah, berkaitan tentang ini, beliau sangat dikenal dan masyhur sekali di bidang ilmu hadis. Akan tetapi beliau sangat faqih, sangat faham di dalam bab fikih mazhab Syafi'i. Beliau lahir itu pada tanggal wulida fi tsani asyar. Beliau itu lahir pada tanggal 12 dari bulan Sya'ban pada tahun 773 Hijriah. Sekarang tahun 1442. Berarti kurang lebih menjelang abad ke-8 beliau. Dan beliau diwafatkan pada tanggal 18 bulan Masihinya adalah 1370 Masehi di Mesir. Oleh karenanya hadis yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, kenapa Imam Ibnu Hajar itu dikenal di dalam berbagai cabang ilmu, termasuk dari bilang ilmu hadis? Karena memang beliau adalah salah satu di antara seorang ulama yang sangat luar biasa di dalam memahami ilmu hadis. Oleh karenanya maka hadis kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang merangkum hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum fikih. Nah, kepada malam hari ini, pada pertemuan yang pertama ini, saya bacakan khutbatul kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la ni'amihi adh-dhakira wal batina qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa ashabihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hadithan. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمكم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا ومأروثا. أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة النصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وبالستة من عاد أحمد، وبالخمسة من عاد البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة أحمد، وبالأربعة من عاد الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعاد الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معكما غيرهما، ومع هذا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام min adillatil ahkam. Jadi hadis-hadis yang ada atau dalam kitab ini beliau ambil dari beberapa perawi-perawi hadis yang masyhur. Salah satu yang beliau beberapa di antaranya beliau sebutkan adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Di dalam hal ini, kenapa Al-Quran itu butuh penjelasan? Ada kalanya Al-Quran itu di dalam berkaitan tentang hukum menjelaskan Quran bil Quran. Menjelaskan Quran kadang dengan Quran. Tetapi kalau Quran itu tidak bisa dijelaskan dengan Quran, maka yang kedua adalah menjelaskan Quran dengan hadis. Karena tidak semua yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan secara terperinci satu persatu tentang hal-hal yang berkaitan salat. Contoh sederhana, ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran aqimus salat atau aqimis salah, hal-hal yang berkaitan itu Allah hanya memerintahkan salat. Tetapi tafsilnya secara terperinci Quran tidak menyebut itu. Quran tidak menjelaskan salat itu seperti apa. Tidak menyebutkan takbir, tidak menyebutkan ruku, tidak menyebutkan sujud seperti apa, tidak menyebutkan salam. Semuanya itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah, kita sampai pada yang bab pertama. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Amin. Yang pertama, Kitabut Taharah. Kitab yang pertama adalah kitab bersuci. Kenapa bersuci itu menjadi hal yang pertama? Ibadah yang paling wajib itu adalah salat. Salat itu ya harus bersuci. Suci badannya, dan suci pakaian serta suci tempat. 3 perkara dulu. Suci yang pertama badannya. Suci dari apa? Dari hadas kecil dan besar, yang nanti akan terperinci dulu. Nah, pada bab pertama, pada hadis yang pertama, Imam Ibnu Hajar menyebutkan atau menuliskan babul miyah, bab air. Kenapa bab air?
Karena alat bersuci yang mutlak itu adalah air. Yang pertama air, kedua debu, abu yang menempel itu, debu yang menempel. Kemudian yang ketiga adalah batu. Nah, nanti jelaskan secara terperinci. Nanti jangan batu-batu kemudian ambil batu bersuci kemudian ini ada caranya nanti. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wat tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama dengan Abdurrahman bin Sakhr. Salah satu sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau adalah Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Padahal kata orang Arab, Hurairah itu artinya anak kucing kecil. Orang Arab biasanya menyebut ketun, biasa menyebutnya hirun. Hirun itu kucing. Kalau anak kucing, Hurairah. Kenapa beliau disebut dengan Abu Hurairah? Julukannya Abu Hurairah. Padahal nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu saking orangnya penuh kasih sayang. Suatu hari pas waktu subuh, itu ada seekor anak kucing yang dalam keadaan kedinginan karena kehujanan, beliau sembunyikan di dalam gamisnya. Jadi ketika Rasulullah melihat ada yang bergerak-gerak, Rasulullah tersenyum dan kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, itu apa? Itu yang gerak-gerak itu. Dengan malu-malu Abu Hurairah kemudian mengeluarkan dari gamisnya, anu ya Rasulullah, anak kucing gitu. Nah kalau kita gerak-gerak subuh-subuh apa Pak? Nah itu terjemahkan sendiri. Ya mungkin ada anak tikus masuk kan gitu kan. Ya, maka kemudian digelar dengan Abu Hurairah karena menyembunyikan anak kucing kecil di dalam gamisnya, saku gamis. Nah, jadi ternyata Rasulullah itu orangnya penuh dengan penuh kebahagiaan. Ngelihat Abu Hurairah ada yang gerak-gerak, itu apa? Kalau pikiran yang aneh-aneh, wah kok bisa kan gitu. Ternyata Rasul itu apa? Aneh Rasulullah, anak kucing. Oh, maka beliau digelari dengan Abu Hurairah. Nah kata Rasulullah, air di dalam laut, fil bahri, maksudnya apa bahar? Itu laut. Air laut itu airnya suci mutlak. Kenapa suci mutlak? Mau sebanyak apapun, bahkan najis yang masuk ke dalam air laut itu tidak akan merubah status kesucian air. Maka nanti kemudian air secara fikih itu dibagi. Ada air tahir mutahhir, tahirun mutahhir, air suci dan menyucikan. Apa? Air laut itu suci dan bisa menyucikan. Yang kedua, air sungai. Mau sebanyak apapun najis yang masuk ke sungai yang mengalir itu suci. Kemudian air kolam yang banyak Pak, yang penting tidak dipengaruhi oleh najis yang banyak. Kalau kolamnya mengalir, kecuali kolam sedikit, nah itu beda lagi nanti hukumnya. Air yang suci dan menyucikan pertama air hujan. Yang pertama air laut. Salah satu di antara air laut, air sungai, air parit yang mengalir yang banyak, kemudian yang berikutnya air hujan. Air hujan itu adalah air suci dan menyucikan. Dia sifatnya suci dan bisa menyucikan. Yang kedua, tahir ghairu mutahhir. Ada air suci tapi tidak bisa menyucikan. Contoh, air kelapa. Air kelapa suci? Suci. Bisa menyucikan? Tidak. Dia suci tapi tidak bisa menyucikan. Bisa wudhu? Enggak bisa. Misalnya Bang Yardi enggak dapat air, udahlah ada air kelapa tuh gitu tuh kan. Enggak suci, enggak bisa menyucikan, Bang. Suci tapi tidak bisa menyucikan. Kedua, air salju, es. Suci tapi tidak bisa menyucikan. Misalnya Bang Yardi jalan-jalan aus ketemu air es,
Udahlah sekalian mandi pakai ini. Kalau mandi sih bisa, yang penting mandinya bukan mandi besar. Bukan wudu. Karena air salju, air suci tetapi tidak bisa menyucikan. Ada air suci yang tapi tidak bisa menyucikan, ada lagi apa? Air embun. Dia suci tapi tidak bisa buat wudu. Apalagi mandi. Mandi pakai embun, Bang. Nggak bisa. Suci tapi tidak bisa menyucikan. Jadi secara garis besar ada air suci, tapi air suci bisa menyucikan, air laut, air sungai, air parit yang mengalir, ataupun air hujan. Ada air suci tapi tidak menyucikan. Yang berikutnya air musta'mal. Apa air musta'mal? Air yang ukurannya sangat sedikit, tidak cukup dari 2 kullah. Kemudian kita berwudu dan menetes di situ. Kalau zaman sekarang kan enak ya, wudu kita pakai ini. Oh, nanti bagaimana dengan kaitannya kita berwudu di hammam atau wudu di WC? Nah, itu akan berbeda lagi nanti hukumnya. Yang jelas kita jelaskan masalah airnya dulu. Kemudian air musta'mal itu air yang terpakai walaupun suci tetapi tidak bisa menyucikan. Kan musta'mal sudah terpakai. Ada juga air yang berikutnya, air najis. Oh, itu mutlak nggak bisa dipakai. Nah, berkaitan tentang ini kemudian dalam hadis ini kata Rasulullah, air lautan itu suci mutlak. Mau sebanyak apapun kotoran yang masuk ke dalam laut itu tidak akan merubah sifat daripada air laut. Kemudian al-hillu maitatuhu. Kemudian halal, apanya? Mayit, maksudnya bangkai. Apa bangkai? Bangkai ikan itu kan halal. Bangkai ikan itu halal. Tetapi nanti secara hukum fikih juga dipisah. Yang dimaksud hadis ini halal bangkainya itu adalah ikan dan teman-temannya, tidak termasuk buaya yang ada di laut. Ya. Nah, buaya, oh ini kan hewan laut, Ustadz. Katanya ada hadis yang berkaitan tentang bahwa hewan yang ada di laut itu halal. Bagaimana dengan buaya? Kan ada buaya laut ya. Buaya darat ada, Pak? Oh, berarti itu yang naik ke atas ya. Nah, kalau yang di laut masih buaya, kurang buas ya. Bagaimana? Karena di dalam laut itu kan banyak hewan-hewan yang secara fikih kemudian diteliti ulang, kemudian disesuaikan atau kemudian dijelaskan secara hukum fikih ternyata tidak boleh. Kan ada ular dalam laut. Ada ular laut? Ada. Ular apa yang di laut? Ular boa namanya. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini adalah bangkai atau hewan yang mati, hewan laut yang mati seperti ikan. Yang penting matinya itu tidak membahayakan. Ada pengecualian hukum nanti. Walaupun halal tapi membahayakan boleh? Enggak boleh. Ada yang tidak mati tetapi juga membahayakan. Seperti ikan buntal. Kan beracun. Nah, jadi nanti secara walau halal dia halal, tapi yang penting bagaimana mengolahnya dan tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan bahaya, berarti boleh dimakan. Nah, berkaitan tentang ini para jamaah sekalian, bahwa kata Rasulullah SAW, hal yang berkaitan tentang hewan laut yang mati, ikan, walaupun tidak disembelih, tidak apa-apa. Tiba-tiba ketemu ikan, ada yang mengambang, mati, boleh diambil. Kalau yang di darat, bangkai hewan mati yang boleh dimakan adalah belalang. Nah, itu nanti ada beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang kehalalan makanan. Nah, dalam hal ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bab bersuci itu menjadi penting? Karena tidak mungkin kita ibadah, tidak mungkin kita salat dalam keadaan tidak suci. Tidak mungkin kita itu membaca Quran dalam keadaan tidak suci. Nah, bagaimana kalau seandainya saya tidak suci tapi saya masuk masjid?
Masuk masjid dalam keadaan tidak suci, tidak punya wudhu yang saya maksud, kecuali berhadas besar ya. Kalau berhadas kecil boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah berhadas besar masuk dalam masjid. Hati-hati yang anak-anak muda ini. Kalau berhadas kecil masih bisa masuk masjid, nah. Tapi berhadas besar itu tidak boleh. Sampai lupa misalnya. Ini yang masih baru ABG yang ihtilam, tahu ihtilam? Mimpi mandi gitu. Ngerti kan? Mandi agak banyak gitu ya. Basahnya agak banyak lagi itu. Nah, itu ihtilam namanya. Berarti masuk ke dalam masjid sebelum mandi jinabat atau mandi besar tak boleh masuk masjid kecuali berhadas kecil. Tetapi demi untuk penghormatan ke masjid, apakah kita tidak lebih baik berwudu dulu? Ya, eloknya berwudu dulu. Masuk dalam masjid sebaiknya kita berwudu. Maka dalam hal ini, hal yang paling pokok oleh para ulama-ulama itu menjelaskan tentang bersuci itu adalah hal yang pokok dan mutlak. Bersuci dari apa? Dari hadas kecil. Apa hadas kecil? Kencing, buang kotoran, depan, belakang. Itu hadas kecil. Ada dulu pertanyaan aneh yang dijawab dengan singkat oleh seorang ulama. Kenapa yang kencing itu disebut hadas kecil? Padahal itu najis. Dan cara menghilangkan najis cukup dengan dicuci atau dibasuh dengan air suci. Sedangkan orang yang jinabat, orang yang berhadas besar itu kan tidak najis. Kenapa harus mandi? Itu kan bukan najis. Kenapa mandi? Sedangkan yang najis kecil, kencing, itu tidak mandi. Padahal itu najis. Cukup dengan disiram, dibersihkan maksudnya. Sebersih-bersihnya. Sementara yang hadas besar itu bukan najis. Tapi kenapa mandi? Bingung kan? Sangat bingung. Kalau kata Bang Yardi gimana? Mau diputus malam ini? Nah, dialog ini sebenarnya pernah ditanyakan oleh seseorang kepada seorang ulama. Jawabannya singkat. Sebagaimana yang memang secara ma'thur Allah jelaskan, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, secara logika, kalau air kencing yang najis cara membersihkannya dengan harus mandi, kalau kita kencing 1 hari 10 kali, berarti 10 kali mandi. Bersih enggak, pucet iya. Ya, bagaimana yang beser? Mandi 20 kali sehari dia. Nggak sempat kemana-mana. Maka hukum Islam itu sangat mudah. Tinggal bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan ilmunya. Ada juga dulu saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, salah satu perguruan di Pontianak lah. Ustaz, salah satu tanda-tanda kebersihan waktu kita istinja itu bersuci dari kotoran Pak kan, adalah bersih. Nah, kalimat bersih itu bisa diterima. Yang penting kalau kotoran sudah tidak licin di tangan berarti sudah bersih, sudah keset, itu bersih. Kemudian baunya bisa tercium, cukup dengan sabun. Di situ ada kata rasanya. Yang harus hilang itu 3 hal dari najis. Baunya, warnanya, dan rasanya. Rasanya seperti apa ya Ustaz ya? Saya tanya, kamu pernah coba? Belum Ustaz. Ya coba aja dulu. Maksud hukum fikih itu bukan rasa pakai lidah. Rasa di tangan. Indra perasa kita kan banyak. Jadi itulah pentingnya ngaji, Pak. Jadi nanti, katanya rasanya harus hilang. Bagaimana kalau kotoran ayam anak muda?
Oh rasanya agak asam-asam dikit nih katanya. Bukan begitu. Maka ngaji fikih itu penting karena fikih itu artinya memerinci sebuah persoalan hukum dalam hal perkara hukum itu bisa terjelaskan secara detail. Maka yang pertama yang disampaikan dalam hadis ini adalah bab air dulu. Karena air itu adalah alat mutlak untuk bersuci. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang bab pertama kita ini. Saya persilahkan dulu. Pertanyaan yang berkaitan tentang fikih, insya Allah akan saya jawab. Yang tak bisa saya jawab itu, adakah doa Ustadz bagaimana cara memperbanyak uang? Belum ada sampai sekarang saya itu belum ada itu. Nah, silakan kalau mau bertanya tentang hukum-hukum fikih, hukum-hukum dasar fikih, atau yang mungkin ada pertanyaan yang mengganjal selama ini tentang hukum fikih, saya persilakan dulu. Bismillah. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bicara soal air ini akan bisa masih. Iya. Paham gitu lah tentang yang mustakmal itu sendiri. Iya. Mustakmal itu berarti air yang sudah dipakai. Iya. Yang tidak boleh. Tidak dipakai, tidak bisa dipergunakan lagi untuk bersuci. Kaitannya dengan itu, dengan air yang sudah terpakai tapi dalam jumlah yang besar. Oh, iya. Nah, itu gimana? Kita biasanya punya hammam, di rumah punya hammam ya, punya WC. Ya. Bagaimana dengan ukuran? Minimal itu yang paling sedikit secara hukum fikih itu adalah 2 kullah, disebut dengan kullataini. Berapa ukurannya? 2 kullah ini berbeda pendapat, tetapi kalau dikonversi ke meter kali sekian, mungkin 1 meter kali 20. Ya, sekitar 1 meter kali 20, tingginya 1 meter 20. Berapa ya kalau diinikan ya? Itu 1 kullah itu kira-kira mau pakai liter berapa liter? Kalau begini saja, 1 meter 20, kesananya 1 meter, berapa itu? Saya kalau udah konversi kali ini mahasiswa pinter. Ya. Nah, kalau air itu masih segitu, minimal 2 kullah, kita berwudu pakai gayung. Kalau sudah pakai gayung berarti otomatis berkurang. Nah, kalau sudah berkurang dari 2 kullah, kemudian bekas kita wudu, misalnya nyiprat ke air yang sisa tadi, itu kan sudah kurang dari 2 kullah. Kecuali air ini dalam keadaan 2 kullah tapi masih mengalir dari pancurannya, kan berarti dia tidak berkurang. Tidak berkurang ya? Iya. Tetapi kalau pancurannya itu tidak dibuka, kemudian dibiarkan 2 kullah, kita ambil 1 gayung, berkurang nggak? Berkurang. Nah, ketika ini nyiprat ke sini, kena. Itu mustakmal. Dia suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Dia tetap suci, tidak mutanajis. Terkecuali dia terkena najis. Itu berarti beda hukum, bukan mustakmal, mutanajis. Air yang terkena najis. Nah, berkaitan tentang ini, maka sebaiknya, karena beberapa ulama menyebutkan bahwa berwudu di dalam WC itu karahah, makruh. Sah wudunya sah, tapi makruh. Kenapa? WC itu tempat apa? Kan terburuk. Kecuali memang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan apa? Kita punya rumah, adanya cuma WC. Atau karena malam-malam takut keluar, mau sholat tahajud, mau keluar rumah nih takut nih. Kalau di kota masih ada suka hantu Pak? Masih ada ya? Oh yang benar Pak. Bukannya hantu biasanya di hutan Pak. Nah kalau dia takut, kan tetap ada orang takut nih kan keluar kan. Kemudian dia memaksa dirinya pengen sholat tapi belum ada wudhu. Mau tidak mau masuk baitul khala, masuk ke hammam atau masuk WC berwudhu di situ. Walaupun sah, memang makruh.
Sah, hanya makruh. Makanya biasanya kalau di beberapa tempat orang-orang itu ininya hammam, ini WC, baitul khala'nya, di sampingnya itu ada tempat untuk mandi. Kalau tempat mandi, kalau ada kemungkinan ada tersentuhnya najis, hati-hati juga. Dari mana tersentuh najis? Waktu kita mandi mungkin kan nggak kerasa, maka berhati-hati, tempatnya harus bersih. Oh, ini hammam, oh, ini khusus untuk wudhu misalnya, itu iya. Tapi kalau berwudhu di dalam WC sah walaupun itu makruh. Nah, jadi berkaitan mustakmal tadi, air yang kurang atau air yang 2 kullah atau kurang dari 2 kullah yang terkena tetesan atau cipratan waktu kita wudhu, bisa dipahami? Tapi kalau lebih dari 2 kullah kan boleh. Nah, apalagi airnya dalam kondisi mengalir. Seperti itu, ya. Itu mustakmal, air yang terpakai. Kan saya nggak pakai ke dalam, Ustaz. Tapi kan nyiprat. Cipratannya itu yang disebut dengan mustakmal. Cipratan dari kita, ya. Bisa dipahami? Nah, atau wudhu begini terlalu tinggi nyiprat ke dalam. Sementara airnya tidak mengalir atau kurang dari 2 kullah. Ketika 2 kullah terambil satu gayung, berarti secara otomatis berkurang. Makanya kenapa dalam hal ibadah Islam itu begitu detail? Karena yang kita ini kan akan menghadap kepada Allah. Allah zat yang maha suci. Bahkan, nah ini walaupun sebenarnya nanti kaitannya. Kita masuk ke masjid nih. Masjid ini tempat suci, ini tempat sujud. Tiba-tiba tanpa disadari ada bekas makan tadi yang nggak sempat kumur-kumur. Nggak sempat kumur-kumur, tiba-tiba ada yang menempel. Apa kamu ditelan? Kalau ditelan berarti sholatnya batal. Masa mau dibiarin, nanti ketelan juga. Mau dibuang ke bawah, makruh. Kan ada saku. Ambil selagi gerakannya tidak terlalu kuat. Masukin ke sini. Atau sebagai menyebut, masukin ke sini. Jatuh ke sini, makruh. Apalagi kemudian sengaja mengotorinya, lebih makruh lagi. Itu saking di dalam Islam itu masalah bersuci itu adalah hal pokok. Bersih suci secara badan. Yang kedua, pakaian. Pakaian yang kita pakai. Kalau sudah suci berarti bersih. Tetapi bersih belum tentu suci. Nah kan sekarang ini ada alat cuci, mesin cuci itu. Kalau orang nggak ngerti najis, nanti segala jenis pakaian masuk situ. Yang bekas kencing anaknya disatuin sama baju punya bapaknya. Nanti kan ada caranya. Loh, itu kan najis yang melekat di pakaian anak, kencing dan seterusnya itu kan belum dibersihkan. Bersihkan aja dulu baru kemudian masukin ke mesin pencuci. Kalau sudah jelas kesuciannya atau hilang najisnya baru disatuin. Kalau itu tidak hilang, kemudian disatuin dengan baju kita yang mau kita bawa sholat, najis. Pakaiannya najis, diterima enggak? Enggak. Itu najis secara hukum fikih. Najis secara adab beda lagi. Apa najis yang dalam konteks adab ibadah kita kepada Allah? Pakaian yang kita pakai untuk sholat menghadap kepada Allah itu memang dari hasil uang kita, dari kerja kita. Tapi kerjanya halal enggak? Yang kita pakai bersih. Ini uang saya kok, saya kerja kok. Pertanyaannya, Anda kerja apa? Hasil dari mana? Karena Allah menginginkan kita menghadap kepada Allah itu suci zahir batin. Pakaian yang kita pakai, pastikan yang mau kita pakai ini dari mana? Bukan masalah belinya di mana. Bukan merek paling bagus yang dimaksud, Pak. Tapi hasilnya itu dari mana? Jangan-jangan dari semen nih. Ya Bang Yadi ya. Jangan-jangan dari semen, dari pasir, dari batu.
Oh jangan-jangan jangan-jangan dari aspal misalnya. Oh ini aspal siapa ini yang saya pakai? Semuanya yang kita pakai menghadap kepada Allah memang secara zahirnya udah cukup terpenuhi. Tapi ketika bicara soal adab kepada Allah, akhlak kita kepada Allah, dari mana yang saya dapatkan ini? Kemudian suci secara tempat. Suci secara tempat kalau di masjid insya Allah suci. Suci dan bersih. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka insya Allah ibadah kita lebih baik dan insya Allah salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, Pak. Kenapa dalam hal ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menempatkan bab air itu adalah di bab pertama, karena memang air adalah alat untuk bersuci secara mutlak. Kemudian pada hadis yang kedua, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Akhrajahu ats-tsalatsah wa shahhahu Ahmad. Jadi sebenar-benarnya air itu hakikinya suci. Awal mulanya. Terkecuali memang ada sesuatu yang menyebabkannya menjadi najis. Air yang menyembur dari dalam tanah itu suci, tidak ada air najis. Hanya aja saja ada sesuatu yang menyebabkan status atau hukum air itu bisa menjadi berubah. Maka dalam bab yang pertama, dalam hadis pertama, kalau air laut itu mutlak. Air laut itu bersih, suci, mutlak. Mau sebanyak apapun kotoran yang masuk ke dalam air laut itu tidak akan berubah hukum. Tidak akan berubah hukumnya. Kemudian yang kedua, air sungai. Air sungai yang meluap, kemudian air parit yang meluap, itu mau sebanyak apapun kotoran, selagi dia mengalir, berbeda dengan air parit yang mengendap. Kan ada kolam tuh. Kolam kali sekian tapi ngendap. Mandi di situ, kencing di situ, hati-hati. Oh ini air kolam gitu kan. Tapi iya Pak, yang dimaksud itu air yang mengalir. Kalau air yang tidak mengalir, kemungkinan pada satu masa dia akan mutaghayyir, akan berubah. Lama-lama air kolam kalau dibiarin hijau. Dari hijau bau. Nah kalau udah bau itu pertanyaan. Bau dari mana ini? Apakah memang bau karena keadaan dirinya, atau memang bau karena disebabkan sesuatu yang baru, sesuatu yang masuk? Sama dengan sholat. Nah ini bab suci ya, bab air. Kita sholat tapi tiba-tiba kemudian ada sesuatu yang datang. Apa yang disebut dengan sesuatu yang datang? Kita sholat tanpa disadari, kemudian di tempat kita sholat ini ada najis. Kan itu sesuatu yang baru sifatnya. Waktu kita tadi mau sholat, baju kelihatan bersih, suci, tapi tiba-tiba kemudian di tengah sholat ada cicak misalnya. Itu kan sesuatu yang baru, sesuatu yang datang. Maka dalam bab tertentu, dalam bab fikih itu akan berbeda secara hukum. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW bahwa air itu pada hakikinya itu adalah bersih. Air itu pada awal mulanya adalah bersih, sampai kemudian bahwa air itu akan berubah karena ada sesuatu yang datang. Kemudian dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nah, itu sebagaimana dijelaskan tadi. Air itu bisa berubah karena apa? Karena ada sesuatu yang datang, maka yang akan berubah adalah pertama tentu aromanya, kemudian rasanya dan warnanya. Kalau dari tiga hal ini sudah berubah, kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini sudah menjadi berubah hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lagi selain dari yang disampaikan. Kita Isya jam berapa? 18 lewat. Oh iya. Baik, masih ada waktu ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian di dalam bab fikih itu banyak Pak. Hak fikih itu yang paling pertama adalah fikih yang menyangkut masalah ubudiyah. Fikih yang menyangkut ubudiyah itu masalah salat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, dan sifatnya ibadah langsung kepada Allah.
Kemudian nanti ada fikih yang menyangkut masalah muamalah. Apa muamalah itu? Fikih yang menyangkut masalah perdagangan kehidupan manusia. Yang menyangkut apa? Bolehkah saya berbisnis dengan non-muslim? Itu kan ada pertanyaan di dalam bab fikih secara dasar bahwa berbisnis dengan di luar muslim boleh. Itu bisnis yang tidak ada kaitannya dengan i'tiqad atau akidah. Nah, ada fikih yang menyangkut masalah jinayah. Apa itu masalah jinayah? Hal-hal yang menyangkut masalah menyangkut kehidupan-kehidupan yang lebih ini lagi seperti peperangan. Kemudian fikih-fikih yang fikih itu sangat lengkap. Jadi kalau Anda atau kita mau bertanya apapun di dalam hukum Islam itu ada semua jawabannya. Tidak ada satupun persoalan atau hal-hal yang menyangkut masalah hukum antara kita dengan Allah, antara kita dengan manusia yang lain, bahkan dengan manusia dengan alam, itu sudah diatur sebaik-baiknya di dalam hukum fikih. Maka insya Allah kitab kecil ini kecil Pak kitabnya. Kitab Bulughul Maram ini kecil, tapi kalau diterjemahin jadi segini. Nah, ini kan memang adalah kitab dasarnya. Jadi penjelasannya ada segini kalau di Indonesiakan. Maka kalau kitab-kitab itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi mahal Pak. Mahal sekali. Kalau beli aslinya seperti ini, yang cetakan mana ini? Yang Durul Kutub ini kalau nggak salah ini Mesir ini. Ini kalau di Indonesia murah cuma 70, ya paling mahal 100.000. Tapi kalau sudah diterjemahkan bisa 250.000. Nah, ini bisnis baru buat Bang Yardi ini, siapa tahu mulai besok bisa terjemahin Bang ya. Nah, kita berdua ya, bagi hasil berarti. Ya, baik. Tadi saya mau tahu tentang adab berpakaian dalam ibadah Allah. Baik. Pakaian kita secara zahir itu kan bersih. Iya. Tapi asal dari pakaian itu dari mana? Maka dalam hal ini ya. Kemudian mendapatkan pakaian itu kita bekerja, dapat uang. Nah, sekarang kalau kita bekerja di suatu tempat yang sudah jelas-jelas bahwa kerja di situ hukumnya riba. Kalau kita beli pakaian, kalau kita pakai itu sholat, sah tak sholat? Baik, salah satu rukun atau salah satu syarat diterimanya sholat kita, salah satunya adalah berpakaian yang menutupi aurat. Nah sekarang laki-laki, auratnya laki-laki bainas surrati war rukbatain. Auratnya laki-laki itu antara apa ini Pak? Pusat udel sama dua dengkul, dua lutut. Lantas apakah sah saya menutup aurat saya itu hanya menutupi dua tempat ini? Sholat pakai sarung, nggak pakai baju, sah. Tapi suul adab, punya sopan santun nggak sama Allah? Nah, kalau kita ke pasar tengah sana, pakai sarung tok dibilang apa Pak? Itu kata Bapak bukan kata saya ya. Kita ini sekarang bicara begini, bahwa nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Kata Rasulullah, aku itu hanya menghukumi sesuatu yang nampak saja. Yang tidak tampak biarlah Allah yang menghukumi. Contoh, saya sudah bekerja semaksimal mungkin, luar biasa saya bekerja. Tapi ternyata di dalam pekerjaan saya ada kemungkinan yang saya tidak ketahui kalau itu menjadi sebuah riba. Kan saya tidak tahu itu. Yang jelas bagi keyakinan hukum saya secara fikih saya sudah bekerja. Saya tidak mengatakan bahwa yang kerja di instansi itu salah, enggak. Tapi kalau mau dirunut semua itu nanti bermasalah semua. Ya paling tidak bermasalah. Saya kasih penggambaran yang mudah. Anggaplah saya pegawai di pemerintahan. Saya tidak mengatakan itu haram, enggak. Saya kasih gambaran dulu. Saya bekerja.
Saya bekerja dulu, saya ngelamar dengan baik-baik tanpa A sampai Z. Saya diterima dengan baik. Dan saya bekerja dengan baik. Kemudian saya mendapatkan gaji, anggaplah seperti sesuai apa yang pantas, sesuai dengan pangkat dan golongan saya. Saya digaji sama apa? APBD, apa APBN? Baik. APBN itu dari mana? Dari pajak. Baik, 70% dari pajak. Baik. Pajak itu dari apa saja? Perdagangan. Terus macam-macam. Ada satu macam yang nggak kita tahu kan? Ada nggak dalam satu macam yang kita tidak tahu? Pasti ada yang kita tidak tahu. Atau tahu tapi kita seakan-akan tidak tahu. Pajak apa? Ya tahulah sendirilah, ada di kepala kita itu. Pajak pengadaan barang misalnya. Barang apa itu? Halal tidak? Nah kalau kita kemudian itu dikumpulin, masuk ke dalam anggaran, dibagi kepada kita. Kalau itu dirunut semua, nggak kerja kita nanti. Maka carilah yang paling aman. Saya kerja di perbankan, misalnya di sektor keuangan ya, sektor keuangan, kerjaannya baik. Tapi apakah ada jaminan bahwa di situ tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan riba? Dalam beberapa hukum, bahkan dalam bab fikih nanti dijelaskan tentang bab tentang transaksi. Jangankan masuk ke dalamnya. Ini satu ulama yang keras ya. Berada di bawah cucuran atapnya saja haram. Di bawah cucuran atapnya nggak mau. Bahkan salah satu ulama, udah masuk ya. Aduh sayang waktu kita. Salah satu ulama itu dulu dengan keras menolak bepergian. Bepergian kemana? Bepergian pakai pesawat. Kenapa? Transaksinya pakai perbankan. Tetapi kan tidak bisa serta-merta, ada yang memang tidak mau. Nah bagaimana ini nanti konteksnya dengan yang haji? Ini kan rumit. Maka untuk membahas masalah riba, tidak serta-merta riba semua, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu, ada bagian-bagiannya. Kalau bicara soal itu, orang naik haji itu ada puluhan tahun naik pesawat. Transaksinya pakai apa? Perbankan. Perbankannya apa? Konvensional. Apakah kemudian serta-merta diribakan dan menjadi haram? Bagaimana dengan status hajinya? Nggak bisa seperti itu. Maka untuk merunutnya itu pelan-pelan. Nah, seperti itu ya. Dan insya Allah nanti secara khusus kita akan bahas bab riba. Akan sampai juga itu nanti. Terima kasih, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ibadillahil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma ya Allah ya alim sirri wa ahfa alimna mimma jahilna wa dzakirna mimma nasina wa taqabbal taubatana wastajib du'ana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad